Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Dawiatul Fatona dengan akhiran NIM 09 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan materi dari perencanaan pembelajaran yang dimana adalah tugas dari Ibu Laila, yaitu membuat PPT interaktif dari kelompok 1. Yang pertama ialah judulnya menerapkan konsep moderasi beragama dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, Pancasila, IPA, dan IPS di Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar. Perencanaan pembelajaran sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu memiliki makna secara etimologis yakni berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kalau perencanaan pembelajaran sendiri atau disebut juga sebagai desain instruksional merupakan kegiatan organisasi instruksional. Yang dimaksud dengan organisasi instruksional itu apa? Yaitu perencanaan pembelajaran yang dimana mengkoordinasi komponen-komponen pembelajaran atau disebut juga dengan desain instruksional. Nah, komponen-komponen sendiri itu, komponen organisasi instruksional itu, yang dimaksud itu adalah apa? Yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar yang digunakan, dan juga tentunya ialah evaluasi pembelajaran. Setelah itu bagaimana sih cara menguasai konsep dasar belajar? Nah, untuk menguasai konsep dasar belajar itu kuncinya itu apa ya? Untuk menjadi pelajar yang efektif dan mencapai hasil belajar yang optimal. Buktinya itu adalah dengan cara menguasai konsep dasar belajar. Yang pertama, pahami gaya belajar Anda. Jadinya kita harus memahami cara belajar yang baik itu kayak gimana. Terus setelah itu tentukan tujuan belajar kita nih apa sih. Terus buat jadwal belajar. Jadinya kita agak semena-mena hari Senin aku pengen bahasa Indonesia dah, jangan semena-mena kayak gitu. Jadi kita harus membuat jadwal kayak misalnya Senin itu bahasa Indonesia, matematika, hari Selasa IPAS dan Pancasila, seperti itu. Setelah itu gunakan strategi belajar yang efektif, cari sumber belajar yang sesuai, berlatih secara teratur. Jadi kita enggak seminggu 2 kali enggak, jadi kita harus setiap hari belajar, yang dimana itu berlatihnya itu minimal lah sejam 2 jam. Terus setelah itu berdiskusi dengan teman. Kenapa harus berdiskusi dengan teman? Karena kalau misalnya kita belajar sendiri atau belajar otodidak itu enggak semuanya itu kita pahami, karena kita apapun itu kita harus membutuhkan orang lain. Seperti kita belajar, kita membutuhkan orang lain, karena kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya kita apa, atau kita apakah ada yang salah dalam pembelajaran ini, kita itu membutuhkan orang lain untuk membetulkan dari apa yang dipermasalahkan tersebut. Setelah itu cari dukungan, kita harus mencari dukungan dari orang tua ataupun juga tutor-tutor, kayak misalnya guru-guru di sekolah kita, seperti itu. Bersikap positif, kita jangan selalu berpikir negatif kalau misalnya kita tidak bisa. Kita pasti bisa, dan kita tuh harus berpikir positif. Setelah itu tetap termotivasi. Selanjutnya ialah cara menguasai pembelajaran berdiferensiasi. Menguasai yaitu dengan cara bagaimana sih guru memahami kondisi siswa. Setelah itu kebutuhan siswa itu tanpa harus mendiskriminasinya, baik itu kekurangan fisik dan rohani. Jadinya kita ini sebagai calon guru itu harus memahami kondisi siswa itu kayak gimana, siswa ini lagi happy apa enggak. Jadi kita harus memahami kondisi per siswanya, dan kita tuh tidak mendiskriminasi. Walaupun siswa ini kayak misalnya siswa ini memiliki kekurangan apapun itu, kita jangan mendiskriminasi. Semua siswa itu harus disamaratakan. Nah, itu ada 3 strategi yang dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
berdiferensiasi. Yang pertama itu berdiferensiasi konten, yang dimana itu mengacu pada materi yang diajarkan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar mereka. Setelah itu berdiferensiasi proses mengacu pada cara peserta didik menafsirkan atau memahami informasi atau materi. Setelah itu berdiferensiasi produk, mencerminkan pemahaman peserta didik tentang tujuan pembelajaran melalui hasil karya atau kinerja yang disajikan kepada guru. Selanjutnya itu adalah penerapan. Penerapan desain perencanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama sesuai kurikulum merdeka tentunya, karena kurikulum saat ini itu adalah kurikulum merdeka, bukan kurikulum K13 lagi. Nah, di sini moderasi beragama itu harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri eksklusif dan juga penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan ataupun inklusif. Nah, tentu perlu adanya ukuran itu perlu, batasan dan juga indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap dan perilaku beragama itu tergolong moderat atau ekstrim. Itu adalah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.